Shalom, jumpa lagi dalam altar keluarga. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan bersama dengan keluarga kita memuji, memuliakan Tuhan dengan berdoa dan juga merenungi firman Tuhan. Mari kita akan bersama merenungi firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami terus makin menjadi pribadi yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan bersama dengan keluarga kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada seluruh keluarga-keluarga yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai 19. Demikian firman Tuhan katakan, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Engkau tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungi firman, dan sebelumnya
ada sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada kita semua untuk menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada perikop ini. Sudah ada seorang sang maestro yang memainkan alat musik violin ya, biola ya. Dia tinggal di sebuah kawasan yang elit dan dia sangat pintar memainkan alat musik biola. Suatu hari ada seorang anak yang umur 8 atau 9 tahun yang lewat di depan rumah sang maestro, dan ketika dia mendengarkan permainan violin yang begitu luar biasa, maka berdirilah si anak kecil itu di depan pintu pagar di rumah sang master ya. Kemudian hari pertama dia dengar begitu senang, hari kedua dia datang lagi di depan pintu sampai berhari-hari. Sampai suatu hari sang maestro merasa jatuh hati kepada anak ini. Anak ini diundang masuk ke rumahnya, kemudian diberikan tahu bagaimana cara memainkan biola, dan sungguh luar biasa. Anak ini ternyata adalah anak yang berbakat. Anak ini anak orang miskin dan dia tidak mampu untuk membeli biola. Setiap hari dia datang ke rumah sang master ya, untuk belajar ya. Sampai suatu hari dia sudah mahir ya memainkan biolanya. Suatu ketika sang master mengatakan bahwa dia akan pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama dan dia belum tahu kapan akan kembali. Sedihlah hati sang anak. Wah, kalau begitu aku tak punya lagi kesempatan untuk bermain biola. Karena untuk memiliki biola ya, apalagi membelinya, aku nggak punya uang ya. Keluargaku nggak punya uang. Keluargaku bukan orang yang mampu untuk bisa membelikan sebuah biola. Saudara, di tengah-tengah kegalauan si anak, tiba-tiba sang master mengatakan, selama saya keluar negeri, saya pinjamkan biola ini kepada kamu. Nanti ketika aku kembali ke kota ini, engkau harus mengembalikan biola ini. Sudah, wah, anak itu bersorak senang sekali. Terima kasih master akan kebaikan hatimu. Saudara, akhirnya sang master pergi, bertahun-tahun kemudian kembali ya. Dan pada waktu kembali ke kota itu, dia tentu ingin mengambil pulang biola yang pernah dipinjamkan kepada sang anak kecil itu. Apakah sikap daripada anak itu ya? Ada dua sikap yang bisa terjadi. Sikap yang pertama adalah bersungut-sungut. Ya, sekarang biola ini harus aku kembalikan kepada yang empunya ya. Saudara, ketika kalau anak kecil itu bersikap demikian, tentu kita akan mengatakan, wah, engkau adalah anak yang enggak tahu diri. Sudah diajarin main biola, sudah dikasih pinjam, tapi sekarang setelah master pulang mau ambil kembali, engkau bersungut-sungut. Kemudian sikap yang kedua adalah si anak itu akan mengembalikan biola itu dan dengan sukacita ia mengucapkan banyak terima kasih kepada sang master yang sudah meminjamkan biola itu kepadanya, sehingga dia dapat berlatih bertahun-tahun sehingga dia tambah mahir untuk memainkan alat musik ini. Saudaraku, yang mana yang menjadi sikap kita ya? Menurut kita yang terbaik, tentu kita mengatakan yang terbaik
adalah sikap yang kedua, yaitu berterima kasih karena punya kesempatan diajarin main biola dan dipinjami alat musik bertahun-tahun. Saudara, inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana Raja Daud ya, dia membuatkan nyanyian pujian, nyanyian bersyukur. Daud merasakan betapa luar biasanya Tuhan memberikan kesempatan kepadanya ya, untuk dia boleh menjadi seorang raja ya. Satu sikap bersyukur yang luar biasa ya. Mengapa dia bersyukur? Karena dia menyadari siapa dirinya ya. Dia adalah seorang gembala. Dia hanya seorang gembala domba ya, yang pada akhirnya diangkat menjadi seorang raja. Siapa dirinya ya? Dia sama sekali bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi raja. Sehingga Raja Daud adalah seorang pribadi yang tahu diri. Dia belajar mengucap syukur dari pujian yang Daud naikkan kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, segala-gala punyamu ya. Engkau juga yang mempunyai langit dan bumi. Jadi betapa penyanjungan yang luar biasa yang Daud berikan kepada Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya kepadanya. Saudaraku, itulah sikap daripada Raja Daud ya, sehingga Raja Daud dipuji juga oleh Tuhan ya. Sekalipun Raja Daud adalah raja yang juga pernah jatuh di dalam dosa ya, tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada Raja Daud. Oleh karena apa? Karena melihat sikap hati daripada Raja Daud yang selalu tahu berterima kasih dan selalu siap menerima teguran-teguran yang diberikan melalui nabi, yang mana Tuhan menegur Daud pada waktu Daud berbuat dosa, dan Daud pun menyadarinya dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang luar biasa. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi raja. Tuhanlah yang memberikan kesempatan kepada dia untuk memerintah. Tuhanlah yang menaungi dia saat-saat dia berada di dalam satu kesulitan yang besar, ancaman daripada musuh, ada orang-orang yang ingin membunuhnya, tetapi dia melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika kita sudah menerima banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita pun menjadi seorang pribadi yang tahu belajar, yang tahu mengucap syukur dan terus belajar untuk mengucap syukur. Saudara, situasi pandemi ini juga justru mengajarkan kita banyak hal. Ya, justru kita bisa melihat siapa diri kita. Apakah kita betul-betul orang Kristen yang sejati atau kita adalah orang Kristen yang abal-abal ya. Jadi saudara, ya bisa terlihat ya bagaimana kehidupan kerohanian kita adalah ketika adanya kesulitan. Ya saudara, pada masa-masa kesulitan, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersyukur, berkata, Tuhan, bertahun-tahun aku sudah menikmati begitu banyaknya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan pada masa lampau. Tuhan sudah memberikan saya kesehatan, Tuhan sudah memberikan rezeki pada keluarga, Tuhan sudah memberikan anak-anak, Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah memberkati usaha kami dan banyak hal. Nah saudara,
saudara sudah menikmati banyak hal, tapi ketika masa pandemi 1,5 tahun ini terjadi, apakah saudara menjadi pribadi yang komplain dan komplain kepada Tuhan, atau saudara belajar mengucap syukur? Saudara, betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan kita kesehatan bertahun-tahun. Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan memberikan oksigen yang free kepada kita. Saudara, pada masa-masa pandemi beberapa bulan yang lalu, ketika oksigen begitu sulit untuk dicari, orang baru menyadari ternyata bahwa oksigen yang diberikan Tuhan secara free, kalau Tuhan menagih kita untuk membayarnya, kita tidak sanggup untuk membayarnya. Satu hari aja oksigen yang diperlukan jutaan rupiah yang kita keluarkan. Kalau seumur kita saat ini, kalau saudara umur 50 tahun, berarti berapa triliun sudah oksigen. Kalau saudara harus bayar, itu berapa triliun rupiah sudah harus bayar. Tetapi semua itu free. Bukankah ini semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan? Mari kita, saudaraku, melalui ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pemilik segala sesuatu, dan Dia adalah Allah yang patut untuk menerima ucapan terima kasih kita kepada Dia yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Kita harus sadari bahwa segala kekayaan dan kemuliaan yang ada, yang kita dapati saat ini adalah karena pemberian daripada Tuhan, ya. Tuhanlah yang memberikan kejayaan kepada kita, ya. Tuhanlah yang mengokohkan segalanya bagi kita. Oleh karena itu, mari kita membesarkan Dia dengan segala ucapan syukur, ya. Kata terima kasih, ya, di dalam bahasa Indonesia ini sangat luar biasa. Terima dan berikutnya kita kasih. Jangan menjadi orang yang hanya taunya terima dan terima, tapi tidak tahu memberi, tidak tahu kasih, ya. Hanya terima. Kalau seperti itu, maka kita akan seperti laut mati yang hanya tahu menerima, tidak tahu mengalirkan, maka berakibat di laut mati tidak ada kehidupan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita hanya tahu terima dan tidak tahu kasih, tidak tahu mengalirkan berkat itu kepada orang lain, maka kita juga akan menjadi pribadi yang tidak memancarkan kemuliaan Tuhan, yang tidak memancarkan berkat daripada Tuhan. Kita diberkati, harus memberkati. Itulah prinsipnya, diberkati untuk memberkati. Saudara, berdasarkan pengalaman dalam kehidupan kami, ya, sebagai hamba Tuhan, kami juga harus belajar untuk berbagi kepada orang lain. Saudara, saya melihat setiap kali kami berbagi kepada orang lain, selalu ada berkat yang datang lagi kepada kami. Saudara, kami bukan orang kaya, tetapi kami mau belajar untuk menerapkan prinsip kebenaran firman. Bukan hanya terima, tapi kita harus terima dan kemudian kasih. Waktu kita melakukan ini semua, sungguh hati kita akan dipenuhi dengan sukacita, dan berkat Tuhan terus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Poin yang berikutnya kita bisa lihat bahwa ketika kita memberi, ya, memberi persembahan atau memberikan tanda kasih kepada orang lain, sesungguhnya itu semua bukan punyanya kita, itu sesungguhnya adalah punya Tuhan. Jadi kita hanya dipercaya sebagai pengelola. Oleh karena kita sebagai pengelola, maka kita harus mengelola itu dengan baik, dan kita belajar untuk mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk rela berbagi. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana Raja Daud dan rakyat Israel, mereka melakukan pembangunan bait Allahnya Tuhan, ya. Mereka mengumpulkan segala sesuatu, dan Raja Daud mengingatkan bahwa ini semua bukan karena milik mereka, tapi semua
adalah milik Tuhan. Jadi persembahan yang kita persembahkan itu pun adalah sesungguhnya milik Tuhan. Yang kita hanya mengambil sebagian untuk berikan kepada Tuhan. Betapa kurang sopannya kita kalau apa yang sudah Tuhan percayakan begitu banyak, sebagian kecil yang harus kita bagikan ya, sebagai persembahan ucapan syukur atau sebagai kasih kita kepada orang lain, kita tidak bisa lakukan. Tentu Tuhan akan menjadi murka kepada kita ketika kita menjadi orang yang serakah, yang taunya hanya menerima dan menerima tapi tidak menyalurkan kasih. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara, dalam kita memberikan persembahan atau kita membagikan sesuatu kepada orang lain, baik kita membagikan berupa materi atau kita memberikan berupa waktu kita atau kita memberikan berupa bakat kita atau apapun yang kita berikan ya, atau waktu kita, semuanya harus kita berikan dengan keikhlasan, dengan sukarela dan keikhlasan. Saudara, pemberian yang dengan sungut-sungut, pemberian dengan ketidakrelaan, tidak ada bagian berkat yang Tuhan akan curahkan. Pemberian yang diberikan harus diikuti dengan keikhlasan dan ketulusan ya, dengan sukarela, maka berkat itu akan mengalir kembali kepada kita. Bukan hanya kita alirkan kepada orang lain, tapi berkat itu juga akan kembali kepada kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita, tetapi kita belajar untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Saudara, kita katanya mengasihi ya. Trademarknya orang percaya pengikut daripada Yesus Kristus adalah kasih. Nah, kasih itu harus terlihat dalam bentuk wujud. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi tetapi hanya sebatas kata-kata, sebatas retorika. Tapi kasih harus terwujud di dalam perbuatan kita. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan ketika orang melihat anak-anak Tuhan menjadi surat-surat yang terbuka, yang mencerminkan akan kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka nama Tuhan akan dimuliakan dan kita akan dapat membawa orang percaya kepada Tuhan juga melalui tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan. Mari kita bersama dengan keluarga kita mempraktekkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Itu yang pertama. Kemudian kita juga mengucap syukur dengan segala sesuatu, berterima kasih dengan apa yang telah Tuhan berikan. Yang ketiga, ketika kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, jangan bersungut-sungut. Ingat, ada masa-masa yang lalu yang begitu banyak kita sudah menerima akan kesehatan yang Tuhan berikan, akan berkat yang Tuhan berikan, akan banyak hal yang baik-baik yang Tuhan sudah berikan. Jika Tuhan izinkan kita mengalami satu masa yang tidak nyaman, mari kita belajar tetap berterima kasih dan terus berpengharapan bahwa situasi-situasi yang kurang baik ini akan menjadi lebih baik. Jangan suka bersungut-sungut, karena semakin kita bersungut-sungut maka akan semakin tidak baik ya, dan kita juga akan jatuh di dalam dosa. Mari kita belajar mengucap syukur, berterima kasih, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh mengasihi orang lain. Mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi mengasihi lewat
perbuatan kami. Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami bersama dengan keluarga kami mempraktekkan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami punya adalah milik Tuhan. Berapa lama Tuhan meminjamkan kepada kami, maka kami tetap harus belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami dipinjamkan, suatu hari Tuhan minta kembali, maka kami pun harus rela untuk mengembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau kami masih diberikan kehidupan, kami mengucap syukur. Tapi ada sebagian daripada teman-teman kami, mereka mengalami kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau ingatkan bahwa orang tua atau anak-anak atau pasangan kami itu adalah hal yang Tuhan pinjamkan kepada kami. Kalau Tuhan minta kembali, itu adalah haknya Tuhan. Dan kami tidak punya hak untuk bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami kehilangan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan damai sejahtera. Khususnya untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan juga tolong agar keluarga kami diberikan kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Pada masa sulit ini kami terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.